Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Tensei Chitara Slime Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Di video ini gue bakal merangkum light novel Tensura volume 7. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 7. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai ke pembahasan, gua mau sedikit ralat tentang kejadian epilog yang ada di video sebelumnya. Jadi yang bertarung melawan Laples bukanlah Ruminas Valentine, melainkan Roy Valentine. Gue baca novel versi Indonya dan di novel itu disebutin nama Valentine. Dan gue kira kalau itu adalah Ruminas. Ternyata salah. Setelah gue baca versi Inggrisnya, ternyata Valentine yang dimaksud mengarah ke seorang laki-laki, bukan perempuan. Dan laki-laki itu merupakan bawahan Ruminas yang bernama Roy Valentine. Dan Roy saat ini mati karena dibunuh oleh Laples. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai pembahasan berikutnya. Laples menceritakan kematian Clayman kepada para badut. Terlihat ekspresi kesedihan para badut. Anak laki-laki berambut hitam bilang kalau kematian Clayman adalah salahnya. Anak itu terlalu meremehkan Demon Lord, makanya Clayman bisa dibunuh. Laples bilang kalau semua adalah salahnya. Laples lah yang udah ngasih banyak saran ke Clayman. Tapi Laples juga bilang kalau Clayman bisa mati itu semua karena Clayman sangat lemah. Dan Clayman tuh terlalu percaya diri sama strateginya. Padahal Laples udah nyuruh Clayman untuk waspada. Footman emosi karena Laples berkata kasar tentang Clayman. Footman meninju Laples. Kazarim menghentikan keributan. Kazarim bilang kalau Laples gak perlu berpura-pura gak peduli dengan Clayman. Laples bilang kalau dia masih belum dapat info tentang siapa yang telah membunuh Clayman. Laples juga cerita kalau dia hanya beruntung bisa ngalahin Roy. Ketika Roy pakai kekuatan terkuatnya, Laples ngelihat celah dan akhirnya dia bisa menang dari Roy yang kekuatannya tuh setara dengan Kazarim di masa lalu. Mereka semua juga diskusi tentang markas Clayman yang telah diinvasi. Mereka juga terus berdiskusi tentang langkah apa yang harus mereka lakukan. Karena Rimuru telah mengambil semua harta Clayman, anak laki-laki itu pun ngerencanain sesuatu. Sekarang yang masih ada di tempat Walpurgis hanya Rimuru, Guy, Milim, Dino, Ramirez, dan Dagrul. Untuk Leon dan Ruminas, mereka udah pergi. Para Demon Lord masih ada di Walpurgis dan mereka semua berpesta. Setelah itu Rimuru pun pulang ke Tempest. Di sana Rimuru disambut oleh bawahannya. Anehnya, Diablo tahu semua kejadian tentang Walpurgis. Padahal Rimuru tuh belum ngasih tahu apapun. Ternyata pelakunya adalah Veldora. Veldora mau ngasih semua informasi dengan imbalan kalau dia bakal dikasih 3 makanan pencuci mulut ketika di Tempest. Rimuru sekarang ada di suatu ruangan. Rimuru nanya ke Diablo apakah Diablo udah mengembalikan 3 Sandra dengan baik. Jadi Diablo disuruh sama Rimuru untuk jalanin rencana supaya Yomu bisa jadi raja di Farmers. Diablo bilang kalau Sion telah mengubah para Sandra menjadi gumpalan daging. Sion jadiin para Sandra sebagai uji coba dari skill cook miliknya. Dan dia memotong-motong tubuh para Sandra seperti memotong makanan. Tentunya gumpalan daging itu nggak mati. Dan itu semua karena berkat skill dari Sion. Diablo nggak mau ngembaliin para Sandra ke negara mereka dengan kondisi berbentuk seperti gumpalan daging. Diablo pun menyembuhkan bentuk fisik para Sandra. Walaupun awalnya agak ribet, tapi Diablo berhasil ngembaliin bentuk para Sandra. 3 Sandra itu adalah Razen, Raja Farmers, dan Reihim. Diablo pun nyembuhin Razen dan Reihim. Sedangkan Raja Farmers masih berbentuk gumpalan daging. Walaupun gitu, mereka bertiga bersumpah setia kepada Diablo. Diablo juga diam-diam masang skill supaya kalau mereka bertiga berkhianat, maka Diablo akan segera mengetahuinya. Di Farmers sekarang para bangsawan maupun para menteri, mereka semua kaget ketika mereka melihat kalau raja mereka telah menjadi gumpalan daging. Oh ya, di sini Razen dapat beberapa tugas dari Diablo. Intinya tujuan akhir dari tugas yang dikasih Diablo adalah menjadikan Farmers sebagai negara boneka.
Diablo juga udah membuat beberapa koneksi dengan beberapa bangsawan dari Farmers. Tentunya bangsawan itu dikenalin sama Fuse. Razen pun jelasin semua yang terjadi. Razen bilang kalau dia dan Raja bisa selamat, itu semua karena Yomu bernegosiasi dengan Rimuru. Dan Yomu sebentar lagi akan datang untuk menyembuhkan kondisi Raja. Oh ya, Razen di sini nggak cerita kalau semua orang tuh telah dibantai dengan keji oleh Rimuru. Razen cuma cerita kalau semua pasukan tiba-tiba lenyap dan setelah itu bangkitlah Veldora. Intinya, Razen cerita kalau pasukannya lenyap atau menghilang. Cerita Razen ini sulit dimengerti. Mendengar cerita Razen, para bangsawan hanya terdiam. Para bangsawan pun nyimpulin kalau lenyapnya pasukan itu semua karena pasukan digunakan untuk bangkitin Veldora. Gak lama Yomu dan partinya pun datang ke istana. Tentunya di antara party Yomu ada Diablo. Melihat Yomu, para bangsawan jadi gak percaya dengan cerita Razen. Terjadilah keributan, tapi Rahim nenangin suasana. Rahim cerita bahwa perang Farmers melawan Tempest terjadi sangat sengit. Kekacauan di medan perang membuat Veldora bangkit lagi. Veldora memusnahkan semua pasukan Farmers dan hanya tersisa Rahim, Razen, dan Raja. Ketika Veldora mau membunuh mereka, tiba-tiba datanglah Rimuru. Rimuru menggunakan Dryad sebagai penerjemah untuk berbicara dengan Veldora. Sampai akhirnya amarah Veldora pun berhasil dihentikan. Dryad dibawa ke cerita supaya para bangsawan semakin percaya dengan cerita yang telah dibuat. Dryad dikenal sebagai penjaga tanah milik Veldora ketika Veldora tertidur. Selain itu, Dryad juga punya bahaya tingkat A. Para bangsawan pun percaya dengan cerita yang dibuat. Yomu pun mulai berbicara. Yomu bilang sejak dia membunuh Orc-Lord, dia pun berteman dengan Rimuru. Sebelum Yomu cerita lebih jauh, ceritanya dihentikan oleh seorang bangsawan bernama Carlos. Carlos masih menganggap kalau Yomu adalah rakyat jelata yang gak layak untuk ikut rapat. Bangsawan itu juga mulai mengejek Rimuru. Diablo sebenarnya ingin bunuh bangsawan itu, tapi dia ingat dengan perintah Rimuru dan Diablo pun akhirnya kembali tenang. Razen pun nenangin suasana. Razen bilang ketika Veldora memihak Tempest, gak ada cara lagi bagi Farmers untuk bisa menang. Dan akhirnya Razen, Rahim, dan Raja mereka semua ditangkap oleh Rimuru. Nah, untungnya ada Yomu yang bernegosiasi dengan Rimuru dan Yomu pun membebaskan mereka. Razen juga cerita alasan kenapa Raja jadi gumpalan daging. Alasannya karena Raja kena kutukan dari perang yang terjadi dan Yomu sekarang bawa ramuan yang bisa nyembuhin kondisi Raja. Para bangsawan yang udah ada di pihak Tempest pun mereka mulai menyesuaikan cerita dan membuat semuanya terlihat semakin logis. Karena di Tempest ada Veldora, mayoritas bangsawan mutusin untuk gak bermusuhan dengan Tempest. Dan mereka juga bilang kalau kemungkinan mereka akan bekerja sama dengan Tempest. Gak lama Diablo pun memperkenalkan dirinya. Diablo senang dengan keputusan para bangsawan. Diablo bilang bahwa dia akan menyembuhkan kondisi Raja. Beberapa orang kuat ngerasain teror mengerikan dari keberadaan Diablo. Diablo pun nuangin ramuan ke Raja dan Raja pun pulih kembali. Oh ya, ramuan itu cuma akal-akalan dari Diablo. Sebenarnya Diablo pakai kekuatannya untuk nyembuhin Raja. Semua orang kaget dengan yang telah terjadi. Sebelumnya, para bangsawan telah menyewa beberapa orang untuk nyembuhin Raja, tapi ternyata masih gak berhasil. Mereka semua tertarik dengan ramuan dari Diablo. Diablo pun jelasin kalau itu adalah full potion. Diablo bilang kalau full potion hanya milik negara Tempest, tapi Tempest akan berbagi ke negara yang telah beraliansi dengan Tempest. Raja berterima kasih kepada Diablo dan dia mengakui negara Tempest. Diablo bilang kalau Rimuru mau ngadain perjanjian damai dengan negara Farmers. Tapi sebelum itu, Farmers harus memilih salah satu dari apa yang telah tertulis dalam surat Rimuru. Sebenarnya surat itu adalah buatan Diablo.
tapi dibuat seolah-olah tulisan Rimuru. Isi suratnya, Farmers cuma punya 3 pilihan. Pilihan pertama, raja harus mundur dan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi karena memulai perang tanpa diskusi. Pilihan kedua, Farmers jadi negara bawahan dari Tempest. Dan yang ketiga, peperangan akan berlanjut. Diablo bilang kalau Farmers cuma dikasih waktu seminggu untuk mutusin semuanya. Mayoritas minta waktu untuk diperpanjang, tapi Diablo menolak hal itu. Diablo bilang jika dalam waktu 1 minggu nggak ada jawaban, maka pilihan Farmers akan jatuh pada nomor 3 dan perang pun akan berlanjut. Setelah itu Diablo pun pergi. Negara Farmers pun mereka ngadain rapat. Mereka rapat tentang keputusan apa yang akan dipilih oleh Farmers. Setelah dipikirkan dengan matang, raja bilang kalau dia mau jadi negara bawahan dari Tempest. Raja minta maaf atas keputusan yang gegabah menyerang Tempest. Bagi raja, menjadi negara bawahan Tempest akan membuat rakyatnya aman dan bahagia. Raja udah melihat bukti kalau Tempest adalah negara yang sangat luar biasa. Semua orang di ruangan kaget ketika raja minta maaf dan memikirkan rakyatnya. Padahal biasanya raja selalu mikirin keuntungan dirinya sendiri. Rimuru terus mendengar cerita Diablo ketika ada di Farmers. Diablo jelasin semua rencana yang udah dibuat. Intinya, Diablo membuat rencana penaklukan Farmers jadi lebih efisien dan lebih baik. Bahkan kalau perang terjadi, saat ini Diablo udah menutup celah supaya bangsawan Farmers gak bisa beraliansi dengan Blue Moon, Dwarf Kingdom, ataupun negara lain. Diablo juga akan turun tangan jika kondisinya gak sesuai dengan harapannya. Rimuru pun menyerahkan tugas penaklukan Farmers kepada Diablo. Gak lama datang Haruna bawa makanan. Veldora yang dari tadi cuma diem dan baca manga, ketika datang makanan, dia sangat antusias. Mereka pun mengobrol. Rimuru gak nyangka kalau Diablo bisa dengan cepat kembali ke Tempest. Bahkan ketika Rimuru masih ada di Walpurgis. Diablo bilang sebenarnya dia masih harus ngelakuin beberapa hal di Farmers. Tapi ketika Veldora meminta untuk jaga Tempest, maka Diablo pun pulang ke Tempest. Gak lama, Veldora terlihat seperti ingin kabur. Ternyata Veldora telah mengganggu tugas Diablo. Dan Veldora ninggalin tugas untuk datang ke Walpurgis hanya demi lanjutan manga. Beberapa hari kemudian, negara Farmers ngadain rapat besar dengan semua para bangsawan dan para pejabat lainnya. Raja jelasin semua yang terjadi. Banyak bangsawan yang menolak untuk membayar jumlah uang yang banyak ke Tempest. Para bangsawan lebih memilih untuk berperang. Mereka nggak percaya sama para monster. Walaupun mereka tahu kalau ada Veldora di Tempest, mereka yakin kalau mereka bisa menang. Dan bahkan mereka yakin kalau Hinata dan Gereja Barat akan bergerak. Mereka yakin kalau mereka mampu memusnahkan para monster. Dalam hatinya, raja hanya mewajarkan tindakan bangsawan. Para bangsawan tuh gak pernah terlibat dalam pembantaian. Makanya mereka gak tahu betapa mengerikannya pembantaian. Gak lama saudara dari raja yang bernama Edward, dia memaksa kalau raja harus bertanggung jawab dan melanjutkan peperangan. Raja bilang kalau perang mustahil dimenangin karena ada Veldora. Raja bilang kalau dia sangat peduli dengan negara. Makanya dia sekarang mutusin untuk mundur dan bayar uang ke Tempest agar Farmers dan Tempest bisa berdamai. Gak lama salah satu menteri ngasih surat yang isinya bahwa Blue Moon dan Dwarf akan mengikuti keputusan Tempest dan gak pernah setuju dengan tindakan Farmers yang mutusin perang secara sepihak. Para bangsawan hanya terdiam. Kalau hanya Blue Moon, mereka nggak masalah karena Blue Moon adalah negara kecil. Tapi jika Dwarf terlibat, mereka hanya bisa terdiam. Mereka semua tahu betapa kuatnya negara Dwarf. Di tengah keputusasaan para bangsawan, datanglah harapan. Ada yang ngasih laporan bahwa Rimuru menyatakan diri sebagai Demon Lord. Para bangsawan tertawa sangat puas.
Mereka yakin kalau para Demon Lord akan segera mengincar Rimuru karena Rimuru telah lancang mengaku sebagai Demon Lord. Mereka yakin kalau para Demon Lord pasti bisa menghabisi Veldora. Para bangsawan mereka tertawa. Bangsawan melihat secerca harapan. Tapi laporan masih berlanjut. Laporan bilang bahwa Rimuru telah membunuh Clayman dan Rimuru telah resmi menjadi bagian dari organisasi para Demon Lord. Para bangsawan yang tadinya senang, tiba-tiba mereka terdiam. Raja bilang kalau keputusannya udah sangat bulat. Dia akan turun tahta dan dia bakal ngasih tahta kepada Edward. Suasana tiba-tiba jadi hening. Sedangkan di sisi lain, di dalam hati Edward, dia sangat bahagia dan dia udah membayangkan apa yang bakal dia lakuin untuk Farmes. Dia yakin kalau Farmes akan maju jika dipimpin olehnya. Itu semua udah diprediksi sama Diablo. Diablo udah membuat rencana sehingga Farmes akan berdamai dengan Tempest. Dan Diablo juga membayangkan bahwa di masa depan Rimuru akan dikenal sebagai pemimpin yang gak bisa dikalahkan. Saat ini Rimuru mengobrol dengan orang-orang yang terlibat dalam penyerangan ke negara Clayman. Ada Benimaru, Zoe, dan Suna. Inti obrolannya, Rimuru kagum sama para bawahannya karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Rimuru senang karena bawahannya berkembang dengan sangat pesat dan para bawahannya sangat bisa diandalkan. Di suatu malam, Diablo menemui Rimuru dan ngasih surat perjanjian damai dari negara Farmes. Dan Farmes juga ngasih 1.500 koin stellar. Tentunya jumlahnya gak sesuai dengan yang diminta oleh Diablo. Diablo minta 10.000 koin stellar, tapi Farmes cuma ngasih 1.500 koin stellar. Walaupun gitu, itu semua bagian dari rencana. Ngumpulin 10.000 koin stellar dalam waktu yang singkat adalah hal yang mustahil. 1.500 koin stellar udah termasuk jumlah yang sangat banyak. Bahkan negara Dwarf hanya bisa dapetin 1 koin stellar per bulannya. Diablo bilang kalau 1.500 stellar sebagian besarnya adalah harta kekayaan dari Raja Edomalis. Dan harta itulah yang dikasih ke Tempest. Diablo yakin kalau Farmes akan segera dilanda kekacauan. Diablo yakin kalau Raja Edward gak bakal mau bayar sisa uang yang telah dijanjikan. Intinya, sejauh ini rencana Diablo berjalan dengan lancar. Rimuru senang karena rencana Diablo jauh lebih baik dari rencana yang dia buat. Dan rencana Diablo akan mempercepat rencana konspirasi untuk menjadikan Yomu sebagai raja. Rimuru bilang kalau Diablo harus selalu waspada. Dan Rimuru mau kalau rencana Diablo gak memakan banyak korban. Rimuru juga akan ngasih bantuan apapun yang diperlukan Diablo agar rencananya berjalan dengan lancar. Diablo ngasih info ke Rimuru. Diablo bilang kalau gereja barat telah memanggil Rehim untuk dapetin informasi. Diablo ngizinin itu supaya dia tahu langkah apa yang bakal dilakuin sama pihak gereja. Rimuru bilang kalau dia mau pakai alat rekam dari Clayman. Dan Rimuru mau kalau pesannya disampaikan ke pihak gereja. Rimuru pun bertemu dengan para Beastman dan Gabil. Mereka mengobrol tentang hal yang terjadi. Gabil ngasih surat dari Milim. Isi suratnya, Milim mau kalau Rimuru ngajarin orang-orangnya untuk memasak. Rimuru tahu kalau yang dimaksud Milim adalah para Dragon Faithful. Sebulan kemudian, Gerudo akhirnya kembali ke Tempest. Gerudo udah 1 bulan belum pulang ke Tempest karena dia masih bertugas di markas Clayman. Gerudo ceritain banyak hal ke Rimuru. Intinya, semua rencana berjalan dengan baik. Hakuro juga ngasih laporan ke Rimuru. Hakuro bilang kalau Clayman punya ribuan bawahan dari Dark Elf. Dark Elf itu menjaga kastil dan reruntuhan kuno kerajaan dari Dark Elf. Karena ada reruntuhan kuno, Rimuru nyuruh Hakuro untuk merahasiakan tentang reruntuhan. Rimuru pun akhirnya tahu kenapa Clayman bisa punya banyak harta, artefak, benda sihir, dan lain-lain. Itu semua bisa terjadi karena di daerah Clayman ada reruntuhan kuno. Karena udah banyak yang terjadi, Rimuru mau ngadain rapat untuk membahas dan merekap semua hal yang telah terjadi.
Rapat di Tempest pun akhirnya dimulai. Para bangsawan bersuka cita karena Rimuru telah diakui sebagai salah satu dari Demon Lord. Rimuru cerita kalau dia sekarang secara penuh menguasai seluruh hutan Jura. Para bawahan Rimuru cukup terkejut. Hutan Jura adalah hutan yang sangat luas. Banyak ras yang masih tersembunyi di dalam hutan Jura. Dengan menjadi penguasa seluruh hutan Jura, itu artinya rakyat Tempest akan semakin banyak. Dan Rimuru juga harus mampu mengelola wilayah yang luas. Setelah banyak diskusi, mereka juga mutusin mau ngadain acara atau event besar untuk merayakan keberhasilan Rimuru menjadi Demon Lord. Rimuru juga mau mengundang pejabat-pejabat lain yang ada di negara lain. Rimuru yakin kalau negaranya akan mampu memuaskan para tamu yang sangat penting. Tapi Rimuru masih belum tahu event besar apa yang bakal dia adain. Rapat masih terus berlanjut. Perdagangan Tempest saat ini udah berjalan normal kembali. Selain itu, rencana untuk membangun jalan antara Tempest dan negara Sarion, semua rencana itu berjalan dengan cukup baik dan gak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Sesuai laporan bahwa ras Tengu yang ada di dekat perbatasan hutan Jura, mereka semua merupakan ras yang suka berperang dan mereka adalah ras yang patut diwaspadai. Rimuru mutusin untuk melakukan penyelidikan dan negosiasi dengan ras Tengu. Dan Benimaru lah yang akan pergi ke tempat ras Tengu. Dari diskusi juga diketahui bahwa Benimaru sedang dekat dengan salah satu dari Beastman, yaitu Alphys. Banyak orang yang bercandain Benimaru karena Benimaru lagi dekat sama cewek. Bahkan Sion berpikiran kalau Benimaru akan pergi karena seorang wanita. Rimuru iri karena Benimaru berpacaran dengan cewek. Sedangkan Rimuru sampai sekarang masih jomblo. Rimuru yakin kalau Benimaru gak bakal pernah ninggalin negara hanya karena seorang wanita. Untuk laporan tentang keamanan negara maupun jalur perdagangan, sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Tapi akhir-akhir ini banyak monster yang muncul di sekitar jalur perdagangan. Dan itu dikhawatirkan akan membunuh seseorang ketika gak ada tim patroli. Ketika Rimuru lagi mikirin solusinya, tiba-tiba Vesta bilang kalau sebaiknya memasang penghalang anti sihir di sekitar jalur perdagangan. Kaijin dan Vesta berhasil menciptakan alat untuk menciptakan penghalang anti sihir. Hasil karya mereka bukan cuma itu. Intinya di sini, Kaijin dan Vesta berhasil menciptakan dan ngembangin teknologi yang sangat luar biasa. Rimuru kagum dengan kerjasama mereka berdua. Mereka berdua masih terus ceritain tentang penemuan luar biasa. Dan Rimuru semakin kagum karena penemuan mereka akan sangat berguna bagi Tempest. Salah satu penemuan mereka mampu menekan energi sihir ataupun menyembunyikan energi sihir yang dimiliki semua rakyat Tempest dari dunia luar. Jadi, kekuatan Tempest gak bakal bisa dirasain sama dunia luar. Veldora tertawa karena akhirnya dia udah gak perlu nyembunyiin energi sihirnya. Rimuru jelas menyebut Veldora sebagai orang bodoh. Kalau Veldora ngelepasin energi sihirnya dengan bebas, maka rakyat Tempest gak bakal kuat dan mati. Walaupun dunia luar gak ada yang tahu, tapi energi Veldora malah bisa mematikan bagi rakyat Tempest. Veldora terlihat kecewa. Veldora udah gak tahan kalau energinya terus ditahan. Diablo bilang bagi orang sekuat Veldora akan sangat sulit jika harus terus menahan energi sihirnya. Menahan energi sihir yang besar ibaratnya sama kayak nahan buang air besar. Diablo juga ngerasain apa yang dirasain sama Veldora. Diablo udah berusaha untuk terus nyembunyiin energi sihirnya, tapi dia nggak tahu kapan akan bertahan. Semakin ditahan, maka semakin sulit dan suatu saat bisa meledak. Rimuru bilang kalau dia bakal mikirin solusi untuk orang-orang yang punya energi sihir yang sangat besar. Rimuru nggak mau kalau energi yang selalu mereka tahan malah meledak suatu hari nanti dan malah menghancurkan Tempest. Rimuru ngasih sketsa bangunan kepada Gerudo. Rimuru mau kalau Gerudo memimpin pembangunan. Gerudo bisa memakai para tahanan perang untuk ikut membantu dalam pembangunan.
Gerudo melihat sketsa tersebut dan dia terkejut karena dia dipercaya memimpin dalam membangun bangunan yang sangat luar biasa. Gerudo takut kalau dia gagal dalam membuat bangunan yang diinginkan Rimuru. Rimuru bilang kalau gagal bukanlah masalah. Dari kegagalan, Gerudo bakal dapat sebuah pengalaman. Gerudo pun berjanji kalau dia akan berusaha. Diablo juga ngasih laporan. Diablo bilang kalau dalam waktu dekat Yomu bakal jadi raja. Rimuru kaget karena Yomu akan jadi raja dalam waktu yang singkat. Diablo bilang kalau dia nggak mau berlama-lama jalanin rencananya. Semakin cepat maka semakin bagus. Diablo juga bilang kalau Rehim yang dikirim untuk laporan ke gereja barat, saat ini Rehim belum kembali. Rimuru curiga kalau Rehim udah dibunuh. Diablo bilang kalau skill yang dipasang ke Rehim, dari skill itu Diablo tahu kalau Rehim masih hidup. Tapi Diablo masih gak ngerti kenapa Rehim belum kembali. Mereka semua berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakuin. Mereka punya firasat buruk. Jika Clement dikendalikan oleh seorang anak laki-laki, maka kemungkinan anak laki-laki itu juga akan bertindak dan membuat gerakan yang akan merugikan Tempest. Rimuru curiga kalau Hinata diperintah oleh seseorang. Makanya Hinata sangat ngotot ingin membunuh Rimuru. Kaijin bilang karena Hinata dari gereja barat, kemungkinan besar yang ngasih perintah ke Hinata adalah Dewa Ruminas. Rimuru gak mau menjadikan Hinata maupun gereja barat sebagai musuhnya. Rimuru pun terus berpikir. Rimuru masih kekurangan informasi tentang gereja barat, sehingga kesulitan dalam membuat keputusan. Tapi Rimuru yakin kalau Hinata bertindak bukan karena keinginannya sendiri. Rimuru juga penasaran dengan pedagang yang telah bekerja sama dengan negara Farmes. Pedagang itulah yang telah mendorong Farmes untuk menyerang Tempest. Rimuru pun ngasih tugas ke para bawahannya. Ada yang disuruh untuk nyari tahu pedagang yang menghasut Farmes, ada juga yang disuruh untuk membuat event besar, dan lain-lain. Saat ini, kondisi dunia sedang dalam kondisi yang buruk. Kabar Veldora bangkit telah tersebar ke berbagai negara. Ada juga kabar tentang terbentuknya Octagram. Dan hal itu membuat dunia jadi pusing, termasuk gereja barat. Hinata tentunya udah dapat kabar tentang hal itu. Awalnya Hinata mutusin untuk pergi ke Tempest. Tapi setelah dapat kabar kalau Veldora ada di sana, banyak yang melarang Hinata untuk pergi. Hinata belum layak untuk jadi lawan dari Veldora. Hinata bisa aja mati ketika melawan Veldora. Di sebuah kota yang selalu dilindungi oleh penghalang suci atau penghalang monster, tepatnya kota itu adalah ibu kota dari negara Ruberion. Kota itu sangat luar biasa. Di sana gak ada yang kelaparan, anak-anak bisa dapat pendidikan, dan semua orang dewasa dapat pekerjaan. Itu semua terjadi karena setiap individu udah diatur segala macam kegiatannya, sehingga hidup rakyatnya bisa teratur. Sehari setelah Walpurgis, Hinata berjalan di ibu kota menuju katedral. Bisa dibilang, negara Ruberion adalah negara yang ideal. Semua rakyatnya hidup bahagia. Tapi walaupun gitu, Hinata ngerasa ada yang kurang dari rakyat Ruberion. Bagi Hinata, rakyat negara Ruberion seperti gak punya kebebasan. Kehidupan mereka benar-benar diatur. Bahkan senyum dari rakyatnya hampir sama satu dengan yang lainnya. Negara Ruberion saat ini dipimpin oleh Dewi Ruminas. Di dunia ini, Hinata hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Dari awal bergabung dengan gereja barat, kenaikan pangkat Hinata sangat luar biasa. Semakin tinggi pangkat yang didapat Hinata, Hinata semakin tahu dengan rahasia yang ada di gereja barat. Hinata tahu bahwa pemimpin agama Ruminas adalah seorang vampir yang bernama Louis Valentine. Dan Hinata juga tahu bahwa Roy Valentine telah berakting menjadi Demon Lord. Jadi di negara Ruberion ini, Roy bertugas untuk menteror orang. Sedangkan Louis bertugas untuk jadi penyelamat sehingga orang-orang mau masuk agama Ruminas. Mengetahui kebenaran membuat Hinata sangat marah. Hinata pun mau membunuh Roy dan Louis.
Tentunya Hinata gak sebanding dengan mereka. Hinata terbaring lemah di tanah dan dia sadar kalau dia sangat lemah. Gak lama Hinata melihat seorang wanita cantik dengan aura yang sangat mengerikan. Dia adalah Ruminas Valentine. Ruminas tahu tentang hal yang terjadi. Ruminas bilang kalau Hinata jangan terlalu sombong hanya karena Hinata percaya kalau dia punya rasa keadilan yang sangat kuat. Ruminas bilang kalau keadilan gak bakal pernah bisa memuaskan semua bentuk yang punya kebebasan. Ruminas ngasih waktu 1 minggu kepada Hinata. Ruminas akan bertarung melawan Hinata. Tentunya Hinata langsung kalah dengan sangat mudah. Dan sejak saat itu Hinata membiarkan aturan Ruminas terus berjalan. Selama Ruminas bisa menciptakan masyarakat yang setara dan adil, selama hal itu terjadi, maka Hinata akan dukung Ruminas. Tapi kalau enggak, maka Hinata akan bunuh Ruminas, walaupun hal itu adalah hal yang mustahil. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.